Kembali lagi bersama dengan saya, Tasya di sini dalam webinar kesehatan, yang mana webinar kesehatan pada malam hari ini berjudul Cara Cerdas dan Bijak Memilih Suplemen Berbasis Nabati. Nah, di era modern sekarang ini, banyak sekali suplemen-suplemen kesehatan yang sudah beredar dan populer dan juga beraneka ragam. Nah, tapi tidak semua suplemen kesehatan tersebut bisa sesuai dengan semua kebutuhan tubuh yang kita butuhkan maupun juga dengan prinsip berbasis nabati atau vegan. Nah, kira-kira untuk bagaimana cara membedakan suplemen berbasis nabati ini? Nah, kali ini akan kita kumpas tuntas dalam webinar kesehatan kali ini dengan narasumber yaitu Apoteker Miami. Nah, untuk sebelum kita mulai, mungkin saya ingin membacakan profil singkat dulu dari Apoteker Miami. Jadi Apoteker Miami ini tentunya sudah banyak ya latar belakang kesehatannya yang pastinya menunjang untuk webinar kita kali ini, di mana beliau merupakan lulusan sarjana farmasi dari Universitas Andalas, kemudian dilanjutkan dengan program profesi apoteker, dan juga sampai sekarang merupakan anggota Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, Apoteker Miami juga memiliki berbagai macam latar belakang pekerjaan, dimulai dari wakil kepala farmasi rumah sakit, dan juga kepala bagian rumah sakit dan sampai sekarang menjadi penanggung jawab dari apotek dari berbagai apotek yang sudah pernah ada. Selain itu, Apoteker Miami juga sudah banyak mengikuti berbagai webinar serta pelatihan tentang obat dan maupun keamanan pangan serta memiliki berbagai sertifikat kompetensi terkait dengan tentunya kesehatan dan keamanan pangan. Langsung saja, mungkin kita akan mulai webinar kita kali ini. Kepada Apoteker Miami, saya persilahkan. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Senang sekali kita ketemu lagi dalam acara webinar pada malam hari ini. Suplemen sebetulnya ini karena banyak sekali ditanya dari secara langsung maupun lewat WhatsApp, itu sering cukup banyak yang bertanya kepada saya, makanya saya pilih topik yang tentang ini, suplemen ya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai. Ini saya share dulu materinya. Kalau ada pertanyaan boleh ya, biasanya diketik di kolom komentar. Ini kelihatan nggak share-nya? Slide-nya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan Kak, tapi mungkin bisa di full screen Bu Miami biar lebih jelas. Tunggu. Udah kelihatan ya? Tapi di saya nggak kelihatan ya. Sudah Bu Miami, cuman lebih bagus full screen ya. Dia punya. Tunggu. Gini ya? Sudah benar? Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya sudah Bu Miami, sudah jelas. Terima kasih. Bisa ya? Sebelum kita mulai lebih jauh, kita pelajari dulu, kita pahami dulu apa arti suplemen. Di sini sebetulnya suplemen itu nama lebih lengkapnya itu adalah suplemen kesehatan. Kalau kita sebut suplemen itu sebenarnya adalah suplemen kesehatan. Jadi selanjutnya saya akan pakai kata suplemen kesehatan karena itu sesuai dengan aturan dari BPOM. Sebetulnya suplemen itu adalah suplemen kesehatan. Ya, jadi BPOM dia mengatur suplemen kesehatan itu adalah suatu produk yang melengkapi. Di sini ada kata kuncinya melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan, memperbaiki fungsi kesehatan. Jadi yang saya tebalin ini yang harus kita garis bawahi. Mengandung satu atau lebih vitamin, bisa mineral, asam amino, dan lain-lain. Ini bisa berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan.
yang memiliki nilai gizi dan efek fisiologis. Jadi yang harus diperhatikan adalah kata tebal yang ini ya. Ini adalah pengertian suplemen kesehatan menurut BPOM. Jadi dari pengertian ini kita akan mempelajari lebih jauh apa arti kategori dari suplemen ini ya. Berdasarkan dari pengertian ini. Dulu kita kenal dengan istilah suplemen kemakanan, tapi sebetulnya sekarang kita adalah mengenal suplemen kesehatan, istilah lama ya. Jadi ini ada perbedaan, ada yang masih menyebut suplemen makanan, tapi sebetulnya BPOM itu sudah mengganti namanya suplemen kesehatan. Karena ternyata seiring waktu suplemen ini sudah banyak beredar dan jenisnya juga beraneka ragam dan juga itu bisa mempengaruhi kesehatan. Regulasinya juga begitu, itu ada yang lama dan baru. Ini seperti ini ya kira-kira perbedaannya. Jadi kita sekarang mengenal adalah suplemen kesehatan. Ini adalah regulasi atau dasar hukum yang kita pakai yang berlaku di Indonesia. Jadi banyak sekali dasar hukum yang kita pakai di Indonesia untuk kita mendukung pengetahuan kita tentang suplemen ini. Pertama adalah pasti tentang kesehatan, undang-undang kesehatan. Ini adalah paling besar kita. Semua tentang hal-hal yang berhubungan kesehatan itu adalah diatur di dalam Undang-Undang 2023, yang undang terbaru ya tentang kesehatan. Ini adalah bisa dalamnya tentang sediaan kesehatan, termasuk suplemen, termasuk obat, makanan, ini ada semua yang berhubungan kesehatan. Kemudian kita lihat lagi yang 2024 ini tentang kesehatan juga. Kemudian kita lihat lagi 2022 tadi, itu adalah tentang pengertian suplemen kesehatan tadi. Yang penting lagi ini adalah yang poin 4. Poin 4 ini adalah BPOM nomor 15 tentang 2024, ini adalah komposisi vitamin mineral yang digunakan di dalam suplemen dan jumlah dosisnya. Ini yang paling kita saat ini kita pakai ya. Yang 5 juga penting, itu nomor 10 2024, itu tentang bahan alam dan suplemen makanan. Jadi yang sering kita pakai ada 4 dan 5. Jadi penjelasan saya ke depannya itu ada berpatokan pada 4 dan 5 ini yang banyak. Dan ini adalah 6, nomor poin 6 itu adalah tentang uji stabilitas. Nah, yang 7 ini tentang probiotik. Jadi salah satu komponen suplemen kesehatan adalah probiotik namanya. Dan apa itu probiotik nanti kita bahas ya. Ada juga yang nomor 8 ini. Yang banyak itu 4 dan 5 poinnya. Ini seperti saya cantumkan ya, karena ini sangat penting karena di dalam dasar hukum pegangan kita adalah ini ya. Ada juga yang 15 ini tahun 2024, ini tentang apa saja yang ada di dalam suplemen vitamin dan mineral dan dosisnya, batas maksimum harian, ini yang kita pakai nantinya. Fungsi utama suplemen, ya suplemen tadi seperti yang di garis bawahi yang pengertian dari BPOM ini. Pertama, dia melengkapi kebutuhan zat gizi. Jadi melengkapi ya namanya aja suplemen, supply sebetulnya melengkapi. Membantu asupan mineral, vitamin, zat-zat lainnya. Yang kedua, memelihara kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan fungsi kesehatan. Yang keempat, memperbaiki. Dan kelima ada pendukung, katanya pendukung yang bukan pengganti. Ini kata besarnya. Pendukung bukan pengganti. Jadi suplemen ini tidak menggantikan pola makan seimbang, tetapi dia hanya mendukung. Seperti obat, sebetulnya suplemen itu dia juga ada dua zat yang di dalamnya sehingga terbentuklah suatu suplemen. Pertama kita sebutnya zat aktif. Zat aktif ini adalah zat yang berkhasiat. Ya, namanya aktif ya, berkhasiat. Dan kedua adalah zat tambahan atau kita sering disebut dengan eksipien. Zat aktif ini adalah yang terdapat di dalam suplemen yang kita sedang sebut-sebut yang memberikan manfaat. Contohnya di dalam ada vitamin, mineral, asam amino, probiotik termasuknya, kemudian enzim ada di dalamnya, kemudian herbal di dalamnya ada. Yang kedua adalah zat tambahan. Ini di dalamnya ada macam-macam, ada pengisi, termasuk pewarna, pengawet, penghancur, dan pemanis dan lain-lain. Nah, ini yang fungsinya membantu saat kita memproduksi suatu suplemen ya, dan ini juga ada fungsinya masing-masing. Ada juga kita sebut dengan suplemen topikal. Namanya topikal itu adalah harus kita beri penghargaan kepada mahasiswa kita ya, berhubungan dengan kulit. Di sini kita berhubungan kulit. Ini ada krim, ada gel, ada lotion, ada lain-lain. Ya, seperti di foto. Ada bentuknya juga bisa
spray juga bisa. Patch ini yang bentuk tempel, ya, yang biasa kita kita sebut dengan transdermal, kita tempel ya. Sekarang muncul pertanyaan, ini paling sering ditanya ya, ini kita perhatikan ini karena paling sering ditanya, kapan kita perlu konsumsi suplemen kesehatan. Nah, pertama, terbukti adanya defisiensi atau dibutuhkan atau pengurangan. Dibutuhkan ini berdasarkan hasil lab ya, pemeriksaan klinis dan hasil lab pertama. Yang kedua, untuk ibu-ibu yang persiapan hamil atau ada kehamilan ya, ada ibu hamil paling juga penting. Kemudian ada 3, ini menunjukkan tanda-tanda klinis yang berhubungan dengan kekurangan gizi. Contoh bisa lemah, lelah, pucat dan leran, rontok, kuku. Dan ini terjadi itu bukan sehari 2 hari, ini mungkin sudah lebih dari 1 bulan, nah, lebih kurang seperti itu. Nah, untuk lansia juga itu berisiko untuk kita perlu konsumsi suplemen. Ada juga asupan makanan tidak cukup. Nah, ini saat makanan tidak cukup atau malas makan itu juga bisa kita dengan diperlukan ya suplemen. Kemudian ada gangguan penyerapan. Gangguan penyerapan ini bisa kita daya serap zat ke dalam tubuh itu berkurang. Ada juga karena kita kurang paparan sinar matahari. Ini berhubungan dengan vitamin D ya. Terus ada anjuran tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter paling banyak biasanya, atau ahli gizi. Nah, ini adalah kira-kira kapan perlu. Jadi ini bisa menjadi patokan kita kapan kita butuh suplemen. Jadi bisa disimpulkan, tidak semua orang memerlukan suplemen kesehatan. Suplemen bermanfaat jika ada kebutuhan khusus dan tetap tidak menggantikan pola makanan sehat. Ya. Sebaliknya, kapan kita tidak butuh suplemen? Tidak butuh jika pertama kita sudah makan banyak, makan bagus, bervariasi, seimbang, beraneka ragam itu. Kemudian kebutuhannya gizi terpenuhi dari makanan, status kesehatan baik, kita masih sehat, kita tidak sakit, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, kita masih bisa berpikir dengan baik dan tidak ada keluhan mengarah ke kekurangan gizi. Yang kedua, tidak ada indikasi medis bahwa lab kita bagus, tidak ada yang menyatakan kekurangan. Kemudian tidak ada gangguan khusus, misalnya gangguan saluran cerna, tidak ada sakit yang khusus. Ada juga ini tidak dalam keadaan hamil atau tidak menyusui, tidak melakukan yang ketat, tidak ada penyakit kronis. Nah, tidak ada hubungan. Kemudian juga untuk lansia, nah, tidak pada saat-saat muda dan tidak mengalami penyakit yang berbahaya seperti itu. Jika asupan gizi sudah cukup dan tidak ada indikasi medis, suplemen kesehatan sering kali tidak diperlukan ya. Bentuk sediaan suplemen itu banyak sekali ya. Ini adalah kira-kira gambarannya. Pertama pasti tablet yang kita sering lihat ya. Tablet itu seperti itu, dia padat. Kapsul ini ada cangkangnya. Kapsul ini sebetulnya ada 2, ada nama soft kapsul dan ada hard kapsul. Yang saya di foto ini adalah hard kapsul, ada kapsul yang keras, itu yang bisa dibuka. Yang biasanya kita suka tanya apakah bisa dibuka. Ada juga yang bentuk soft kapsul, itu dia ada minyak di dalamnya dan bentuknya adalah lebih lengket dan dia biasanya tidak bisa dibuka. Kaplet ini seperti tablet juga, cuma dibentuk lonjong dia lebih besar. Selalu ada tanda di tengahnya, di bagian tengahnya ada tanda seperti ini tujuannya untuk kita membagi dosis. Jadi kita yang butuhnya hanya setengah tablet, kita akan bagi 2. Ini sudah ada tanya. Tablet juga demikian, ini sudah banyak dipotong seperti ini. Ini artinya untuk memberikan peluang atau kesempatan kita untuk membagi 2 dosisnya kalau kita butuhnya setengah ya. Soft gel ini tadi kapsul yang bentuk cairan, jadi dia bentuk kapsul lunak. Yang nomor 2 di fotonya kapsul keras. Serbuk, bentuknya serbuk ini biasanya dilarutkan dalam air, ada dicampur dengan minuman. Serbuk bentuknya seperti ini. Kalau granul itu mirip serbuk tapi dia lebih besar butirannya, granul. Bentuknya seperti ini. Biasanya dikemas bentuk saset ya. Cairan atau liquid cairan atau sirup itu biasanya untuk anak-anak ya, atau yang susah nelan itu seperti itu. Tetes atau drop itu biasanya untuk yang diteteskan langsung. Tablet kunyah, ini tablet juga tapi dia kunyah, ini biasa buat anak-anak atau yang susah nelan. Biasanya ini untuk memberikan rasa enak.
Bentuk gummy paling banyak populer sekarang karena untuk anak-anak sangat suka dengan seperti ini karena bentuknya seperti permen. Jadi kita makan suplemen seperti permen. Jadi kira-kira bentuk dari suplemen yang ada beredar di sekarang ini. Mengapa suplemen itu dibentuk dalam sediaan berbeda-beda? Nah, ini tergantung sebetulnya banyak hal yang mempengaruhi selain zat aktifnya. Ada zat aktifnya dia hanya bisa stabil dalam keadaan tertentu. Contohnya dia hanya stabil dalam bentuk kapsul atau bentuk tablet. Ada juga yang karena kita lebih nyaman menggunakannya. Contohnya di nomor 3 ini adalah yang untuk anak, suplemen untuk anak, misalnya gummy atau cairan yang lebih mudah telan atau minum. Yang kedua ini adalah poin meningkatkan penyerapan. Untuk yang suplemen yang penyerapan lebih baik, jadi dibikinlah sediaan misalnya kapsul. Ketepatan dosis yang lebih tepat kita bisa pakai kapsul atau tablet ini. Kondisinya juga ada anak, ada lansia juga bisa. Melindungi bau yang tidak enak karena bau obat itu aneh biasanya dan rasanya pahit. Jadi dengan rasa yang pahit dan bau-bau yang tidak nyaman ini biasanya kita bentuk dalam kapsul supaya menutup rasa dan bau yang tidak enak. Kecepatan penggunaan juga ada yang lebih praktis. Kita lihat tabletnya effervescent, contohnya dilarutkan di air effervescent, jadi nanti dia larut. Ada yang bentuknya serbuk. Jadi ini tujuan kira-kira. Bentuk yang berbeda inilah yang menjadi suplemen itu menjadi lebih efektif, lebih nyaman, ya sesuai dengan targetnya pengguna itu, konsumen. Apakah anak, apakah dewasa, atau kesulitan telan dan sebagainya. Untuk kapsul, nah kita pilah di sini bentuk kapsul. Mengapa kita bikin dalam bentuk kapsul? Karena pertama tadi ya, menutupi rasa dan bau tidak enak. Dosisnya lebih tepat, mudah ditelan, cocok untuk bentuknya serbuk, kita tinggal masukin di dalam. Biasanya bisa berupa minyak cabai yang bentuknya nanti sok kapsul jatuhnya. Plus pasarnya zat aktifnya itu terkontrol, supaya kita terkontrolnya nanti jatuhnya bisa di usus maupun di usus halus dan maupun di lambung. Membantu di solusi, kemudian fleksibel di lebih ke nanti pengangkutan saat distribusi itu juga mempengaruhi kalau kita bentuknya kapsul. Sekarang untuk pertanyaan, ini banyak sekali yang pernah nanya ke saya juga ini, apakah kita boleh membuka cangkang kapsul yang suplemen itu? Kita tahu bahwa cangkang yang dipakai di kapsul ini sekarang ada 2, tapi kebanyakan memang pertama yang dari gelatin. Ya, yang kedua baru dari seperti ini nomor 8 tadi. Bisa dari cangkang ini, bisa dari gelatin, bisa dari nabati. Yang kita sering ditanyakan apakah kita boleh buka. Sekarang pertanyaannya, jawabannya tergantung jenisnya kapsul. Yang tadi kalau bentuknya soft kapsul itu memangnya agak sulit untuk buka, karena begitu buka mungkin dosisnya juga berkurang karena itu suplemennya itu bisa jatuh atau hilang berkurang. Kalau yang kita bisa buka adalah bentuknya seperti ini, hard kapsul. Nah, boleh diizinkan bila labelnya itu ditulis. Kadang-kadang memang ada suplemen yang dia bentuk kapsul tapi dia tulis. Ini bagi anak atau orang yang sulit menelan, kita boleh buka kapsulnya. Di situ ada tulis, ada. Ada yang bentuknya bisa untuk kapsul yang bisa dibuka adalah yang bentuknya serbuk di dalamnya, ya. Tapi kalau yang sok kapsul tadi yaitu hati-hati, seperti ini yang poin nomor 5. Jangan dibuka kalau ada formulasi khusus. Nah, ini biasa untuk obat sih. Kalau suplemen itu jarang sekali. Biasanya untuk obat yang dia adalah obat saluran kapsul entrik. Jadi dia harus diharapkannya itu ada absorpsinya di usus. Jadi disalut, artinya ada kapsul disalut. Nomor 5 adalah soft kapsul, adalah dia isinya minyak atau cairan. Biasanya itu mudah tumpah kalau dibuka nih, sehingga dosisnya tidak akurat. Resiko jika dibuka untuk tertentu, dan ini bila diizinkan dan dicampurkan ke dalam minuman biasa atau makanan. Lalu bisa juga dengan konsultasi. Jadi kesimpulannya apa? Membuka cangkang kapsul itu memang kadang boleh, tapi hanya untuk produk tertentu. Selalu cek dan konsultasikan kepada tenaga kesehatan. Tadi ada dua bentuk kapsul. Kapsul yang seperti kita lihat ini adalah seperti ini, gelatin. Kemudian sekarang dewasa ini sekarang kita banyak melihat bahwa kapsul itu bisa berasal dari nabati, yaitu HPMC dalam hal ini selulosa.
seperti ini. Perbedaannya kita bisa lihat sebetulnya, pertama kita bisa dengan kasat mata bahannya. Kalau yang dari hewani itu kapsulnya dari gelatin, biasanya paling banyak di sini gelatin sapi. Yang nabati itu dari HPMC atau selusa tumbuhan. Ada di saat ini sekarang ini juga ada dari ganggang laut, ada juga. Dia sedikit keruh atau tidak bening. Kalau yang ini dia jernih banget dan bening. Kalau ada fisiknya bisa kita lihat, memang perbedaannya kelihatan sekali. Artinya yang maksudnya kapsul yang dari hewani maupun kapsul nabati ini kelihatan kita kalau ada perbedaan. Yang hewani dia larut dalam air panas maupun dingin, larut dalam cairan asam. Kalau yang bening ini dia larut dalam air selalu, tapi tidak larut dalam cairan asam. Jadi dia tahan dengan cairan asam. Lebih sensitif kalau terhadap panas, lebih mudah rapuh, lengket. Kalau kapsul nabati itu lebih tahan dengan panas dan mudah dibentuk. Kalau hewani jelas tidak cocok dengan vegetarian, kalau nabati dia cocok dengan vegetarian. Nah, dari sini kita lihat bahwa kalau yang kapsul nabati sebetulnya itu banyak sekali keunggulannya dibandingkan kapsul hewaninya. Dia cenderung lebih stabil pada panas dan lembab, tidak mudah berubah bentuknya. Jadi seperti ini. Dari fotonya juga kelihatan ini lebih bening, dan hewani ini dia lebih tidak terlalu bening. Sekarang kita bagi untuk suplemen kesehatan itu bisa dibagi berdasarkan banyak hal. Pertama kita lihat dari sumbernya. Pertama kita sumber nabati jelas itu dari tumbuhan. Yang kedua ada sumber hewani, itu bisa bermacam-macam, ini contohnya aja. Sumbernya bisa dari mineral atau anorganik, itu bisa dari alam ya. Sumbernya bisa dari mikroba atau hasil fermentasi. Contohnya sini B12, probiotik fermentasi. Sumbernya itu adalah dari sintetik. Sintetik ini adalah dari hasil lab artinya. Jadi ini yang kira-kira. Jadi di antara ini yang kita perlu hindari hanya poin nomor 2. Jadi banyak sekali sumber-sumber suplemen kesehatan ini kan sumber asalnya banyak ya, tapi yang kita hanya perlu hindari hanya poin nomor 2. Yang lain kan dari alam, dari mikroba, dari sintetik, itu dari apa, itu tidak masalah. Jadi harus kita waspada, maksudnya sebetulnya hanya bagiannya sedikit aja poinnya, hanya sumber nabati, yang lainnya kita masih bisa kita konsumsi. Pilihlah sesuai kebutuhan, keamanan, dan tujuan. Sekarang ada tanda-tanda di dalam suplemen. Kita lihat di kardusnya atau di dalam leafletnya ada tanda-tanda. Di sini ada kita lihat yang tentang regulasi, dia sudah ada BPOM, halal, jamu, dan lain-lain, itu kelompoknya. Kemudian ada berdasarkan cara pembuatannya, itu dia sudah dapat GMP, sudah ISO, sudah ada. Ada juga yang logo-logo seperti ini, dia gluten free, dairy free, non GMO gitu. Dan ada logo vegan juga ada. Kemudian ada sertifikat macam-macam, misalnya yang bisa natural dan macam-macam. Ini hanya logonya. Tapi ini memang tidak semua dicantumkan di dalam kemasan. Tidak semua. Yang perlu ini adalah memang izin edar yang perlu dicantumin. Yang lainnya dia tidak wajib. Kita mengenal suplemen kesehatan ada beberapa macam. Ini menurut peraturan ini sudah dikelompokkan ada lebih kurang 10 jenis. Pertama yang dari vitamin. Jelas kita kalau ini vitamin sering ditemukan. Suplemen itu berupa vitamin. Kedua, suplemen yang berupa mineral. Mineral itu yang selain vitamin. Kemudian bisa dari asam amino, bisa dari asam lemak esensial, bisa dari yang protein, bisa dari yang probiotik, bisa dari herbal, bisa dari yang fitonutrien yang dalam sayur buah, ini banyak. Contohnya beta karoten, lutein, ini adalah termasuk fitonutrien. Ada enzim ini yang bisa dari papain, dan bromelin ini yang dari nanas, atau papain yang di pepaya. Bisa bentuknya kombinasi. Pada zaman sekarang paling banyak itu dalam bentuk kombinasi suplemennya. Untuk vitamin, kita lihat vitamin. Yang vitamin kan tadi ada beberapa macam, A, B, C, D. Kita dulu zaman sekolah sudah mengenal vitamin itu ada A, ada B, ada C, ada D, dan ada E. Kalau B itu macam-macam, ada B sampai B12, dan B disebut dengan B kompleks karena dia bermacam-macam. Dan C dan D dan E ini kira-kira seperti ini. Ini untuk yang vitamin itu memang ada yang dari sumber hewani atau tidak vegan. Pertama kita kenal, ini paling sering familiar atau kita sudah tidak asing lagi, itu dari D3 atau lanolin seperti ini, dari bulu domba.
Juga A ini bisa ada kemungkinan retinol bisa dari minyak ikan, dan ini cod liver oil itu sering sekali ini dari ini minyak ikan. Dan ini yang lumayan sering sih, nah D3 ya, D3 sama cod liver oil ya. Sekarang yang bentuknya mineral. Mineral yang kita kenal adalah kalsium, zat besi, magnesium, zinc, dan iridium. Biasanya disingkat, kalau kalsium dia Ca, zat besi dia Fe, magnesium dia Mg, zinc itu dia biasanya zinc aja, selenium dan iodium I aja ya. Biasanya dicantumin di label itu dia singkatan. Untuk kalsium yang biasanya perhatikan, kalsium ini banyak macam. Ini bisa yang berasal dari hewani, contohnya kalsium dari apa ini, kerang namanya. Kemudian dari tulang, ini bisa dari koral, bisa ini. Dan ini biasanya yang bersifat tidak vegan. Bentuk asam amino ini yang kita perlukan itu esensial, karena esensial itu ada asam amino yang tidak bisa dibuat oleh tubuh, tapi kita harus dari luar, dari luar ya, biasa dari makanan. Baru nanti ini kita ada 9, dan ini kira-kira seperti ini. Biasanya paling banyak kita bisa dari kacang-kacangan, biji-bijian ya. Untuk asam amino, ini asam amino yang tidak vegan, itu ada sistein, bisa dari bulu atau rambut, bisa kolagen, bisa taurin, bisa karnosin, bisa kreatin, ini juga cukup banyak ya. Ini kira-kira yang protein. Asam lemak yang kita perlukan esensial ya. Yang menjadi isu hanya 2, omega 3 dan omega 6. Tapi ini sebenarnya bisa dari sumber nabati. Ini banyak sekali ya, biji rami, chia seed, flaxseed, banyak. Untuk yang sumber hewani itu kita lihat bisa dari minyak ikan. Ini yang cukup sering kita dengar. Minyak udang, ini krill oil, ini minyak udang. Cod liver oil itu juga ikan, dari minyak ikan. Kemudian dari omega yang dari ikan itu juga tidak dan ini yang untuk nabati itu bisa dari flaxseed, chia seed, canola, dan itu alga. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk asam omega 3 ini sebetulnya si hewan ini dia tidak bisa memproduksi juga, tetapi dengan sebetulnya mereka memakan atau konsumsi untuk alga atau ganggang laut atau fitoplankton, sehingga di dalamnya dia terkandung asam lemak. Jadi sebaiknya kita bisa konsumsi langsung untuk mendapatkan DHA atau EPA atau omega 3 ini dari alga ini ganggang ya. Jadi bisa kita konsumsi langsung tanpa kita mengkonsumsi dari hewan. Untuk probiotik sebetulnya dia vegan, cuman dia medianya, banyak pembawanya itu dia kadang tidak vegan. Ada bentuk kapsul, ada medianya dia karena dia susu, medianya dia karena laktosa itu gula juga, gula susu. Enzim ini ada beberapa macam. Yang pertama kita kenal dengan rennet, paling terkenal nih, atau simosin, ini kita sebut rennet itu karena dari lambung anak sapi. Enzimnya ini enzim biasanya enzim di dalam suplemen mengandung enzim. Pepsin, kreatin, dia enzim saluran cerna biasanya. Selain zat aktif tadi yang tidak vegan, kita mengenal juga zat tambahan. Zat tambahan yang tidak vegan yang sering dipakai dalam suplemen ini, pertama gelatin, yang tadi sudah jelasin. Gelatin ini bisa dari kolagen sapi. Laktosa atau gula susu itu biasanya banyak pakai untuk pengikat atau pengisi. Selak ini cukup banyak. Selak ini resin dari serangga betina. Serangga betina khusus dipakai, jadi dia mengkilat-kilat. Jadi untuk yang sifatnya suplemen gummy yang berkilat dia biasanya ada yang mengandung selat. Karminnya pewarna merah itu dari serangga juga. Biwox ini adalah dia dari lebah. Bipolen ya bisa. Lanolin ini adalah lemak dari bulu domba. Kita tahu bahwa ini D3 biasanya. Kemudian yang perlu dicek artinya dia ada kemungkinan atau area abu-abu, ada 2 kemungkinan. Magnesium stearat ini biasanya bisa dari nabati maupun hewani. Magnesium stearat biasanya sebagai pengisi di dalam kapsul atau tablet. Glycerin atau
Glycerol biasanya dipakai untuk suplemen topikal atau sebagai humektan. Dia bisa ada dua kemungkinan, bisa dari hewani maupun nabati. Lecithin ini juga bisa dari telur maupun kedelai. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi yang 5 di atas itu, 6 di atas itu poinnya dia pasti yang sudah tidak vegan, sedangkan yang 3 ini kira-kira dia yang bisa ada kemungkinan vegan maupun tidak. Dia yang bisa berada di area abu-abu istilah kita. Tetapi tidak semua SPN itu pasti dari hewani, tapi juga bisa berasal dari nabati. Perlu cek sumbernya ya. Ini adalah yang seperti tadi jelasin, beberapa hal yang tersembunyi atau sebagai zat tambahan ya SPN, dia bukan zat aktif. Contohnya laktosa tadi, laktosa itu dari gula susu. Bisa magnesium ini cukup banyak di dalam tablet. Ini supaya tidak melengket di alat cetak. Seperti ini, dia bisa ada dua kemungkinan, bisa dari lemak dari nabati maupun hewani. Pewarna ini yang sering dipakai, seperti ini warnanya merah. Jadi kalau tablet yang warna merah seperti ini, hati-hati karena ini kemungkinan mengandung karmin. Kita lihat lagi nanti di komposisi. Biwox ini adalah bipolen atau biasanya madu, biasanya banyak dari sini. Selak ini tadi yang sudah jelasin seperti ini, dia mengkilat. Biasanya terdapat dalam gami atau tablet yang mengkilat. Dia tujuannya untuk menyalut sebagai pemanis juga. Ini tadi sudah jelasin. Banyak bertanya cara kita mengetahui ya bagaimana komposisi di dalam satu suplemen. Kita jeli dengan caranya ada di mana aja. Pertama pada kemasan, jelas pada kemasan itu ada seperti ini. Pada kemasan kita melihat di dalamnya ada zat aktif, zat tambahan. Biasanya juga bisa di samping, di belakang, dan di boxnya ini, di box seperti ini. Bisa dari nutrisi fact juga. Ini juga lumayan zaman sekarang banyak cantumin. Contohnya misalnya D3, dia tulis sumber misalnya dari D3 lanolin misalnya apa, dia ada tulis di sini nih. Ini ya kira-kira seperti ini. Di dalam leaflet atau etiket. Leaflet ini kita sebut dengan pil nanti. Patient informasi leaflet atau kita sebut pil itu biasanya di dalam suatu kemasan yang sekunder biasanya. Jadi pada saat misalnya suatu tablet kan dia blister, habis itu di luarnya dikasih box. Di dalam boxnya ini ada namanya leaflet. Bisa kita lewat web, bisa resmi. Kalau dia punya BPOM kita bisa cek lewat web. Di sini kita masukin kode atau foto ini itu dan keluar. Bisa dicari. Bisa dicari. Jadi ini sumber-sumber informasi untuk kita mengetahui bahwa komposisinya seperti apa. Ini pil tadi ya, pil atau patient informasi leaflet. Dia seperti ini. Obat juga ada, suplemen juga ada. Nah, pil ini informasinya seperti ini, dia cukup lengkap. Bisa kita baca. Cara membaca label suplemen. Seperti tadi kan informasinya salah satu di label tercantum. Contohnya seperti ini vitamin C, yang paling sering kita ketemu, vitamin C. Ini kita pasti ada namanya apa, komposisinya apa, bahan lainnya apa, ini pengisi, pemanis apa, aturan pakainya apa, kontraindikasinya apa, dosisnya apa, jumlah sajian apa. Kemudian ada izin edar sini, berarti cenderung lebih aman. Kemudian ada batch, ada kadaluarsa, ini juga menunjukkan kapan kita tidak boleh pakai lagi. Ada nama produsen, kira-kira ini yang dicantumkan. Ini ada tingkat peringatannya perlu diperhatikan. Kadang-kadang memang di dalam label itu ada peringatannya bahwa ini tidak boleh dilakukan dikonsumsi oleh yang alergi atau dalam keadaan hamil, menyusui dan sebagainya. Contohnya, ini hanya contoh ya. Dari penjelasan tadi, nah kita menyimpulkan bahwa cara-cara kita memilih suplemen yang vegan bagaimana ya. Pertama pasti kita harus cek bentuk sediaan. Bentuk sediaan tadi kalau yang kita perlu perhatikan apa tadi? Bentuknya adalah kapsul yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan ya kalau warnanya merah yang tadi karmin. Kemudian kita perhatikan lagi kalau dia mengkilat-kilat. Kemungkinan ada selak. Ini hanya kemungkinan. Kita akan melihat sekilas ya. Pertama kita lihat dulu bentuknya. Karena kita melihat dari segi organoleptis dulu. Jadi dari segi warnanya, bentuknya seperti apa dulu. Dari label, kedua kita perhatikan bahan tambahan tercantum dalam label maupun dalam box.
3, cek kemasan. Biasanya memang ada yang paling best. Dari sini ada keterangan paling best misalnya. Yang keempat, baca leaflet yang di dalam ini disebutkan pil tadi. Konsultasi, kemudian kita bisa cari alternatif. Ada juga bisa ada informasi, bisa juga kita tanyakan kepada produsen dalam hal ini. Ini kesimpulan juga cara kita memilih suplemen yang berbasis vegan. Dan tapi kita harus secara bijak dan cerdas. Pertama, pasti saat kita butuhkan aja, gunakan bila perlu. Yang kedua, cek apakah suplemen itu sudah ada BPOM. Paling aman kita yang sudah ada BPOM. Karena dengan ada izin BPOM artinya itu suplemen itu sudah boleh kita konsumsi dan sesuai standar dan sesuai dosis yang seperti tadi BPOM, peraturan BPOM nomor 15 yang 2024 itu ada jenisnya dan ada takaran maksimalnya, itu sudah ada. Berarti kalau dia sudah punya izin edar BPOM, berarti otomatis dia sudah aman kita konsumsi. Baca komposisi nomor 3, baca komposisi ada adjektif dan ekspien tadi. Jangan percaya hanya klaim natural ya. Hindari bahan-bahan yang tidak vegan seperti ini, yang ada kandungannya tadi sudah dijelasin. Cari label yang lebih jelas, waspadai klaim berlebihan. Nah ini sering, saat sekarang ini paling sering karena ini ada hubungan dengan marketing atau promosi, dia klaim berlebihan. Jadi kita hindari yang over claim. Kalau dia klaim sesuatu, dia perlu ada bukti. Contoh misalnya dia klaim gluten free, berarti dia sebetulnya harus ada cek lab gluten free. Jadi kita harus lihat seperti ini. Kalau dia ada klaim tertentu, maka dia harus cantumin bukti. Cek dosis, aturan pakai yang sering terjadi, bisa jadi interaksi obat ya. Dan jadi kalau kita mengkonsumsi obat tertentu, kita perlu sampaikan kepada dokter atau tenaga kesehatan bahwa kita mengkonsumsi. Jadi kalau kita pengen konsumsi suplemen juga, karena takutnya terjadi interaksi. Kita sering dengar bahwa kalau kita konsumsi suplemen, sebetulnya makanan nabati ini dia mendukung. Terjadi suatu namanya sinergi atau dia mendukung kita mengkonsumsi suplemen, atau termasuk dalam hal ini bisa jadi obat juga. Contohnya ini hanya beberapa contoh ya. Contohnya ini adalah vitamin C, ini paling sering kita dengar di seminar yang sering dengar, dia membantu penyerapan zat besi. Jadi kita kalau mau konsumsi suplemen, kita anjurin juga makanan nabati yang sifatnya ada vitamin C ya. Contohnya di sini ada beberapa yang sumbernya vitamin C-nya tinggi. Jadi dari hal ini kita bisa kesimpulan bahwa sebetulnya kalau kita makan suplemen aja kita tidak bisa makan suplemen toh, tapi kita perlu makanan nabati yang lain. Ya, jadi maksud saya, jadi kita kalau bukan hanya mentok-mentok kita langsung konsumsi suplemen untuk jalan pintasnya, tapi kita perlu sebetulnya dari awal kita perlu makanan nabati yang tadi jelasin, yang dengan keadaan seimbang, bervariasi ya, jumlahnya tepat dan jumlahnya banyak dan bervariasi ya, itu penting. Sinergi, jadi terjadi sinergi di sini, vitamin C dengan zat besi itu membantu penyerapan zat besi. Ini contoh yang lain. Contoh lain lemak nabati. Lemak nabati biasanya dari minyak. Itu membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin larut lemak itu ada ADEK, kita sebut dari dulu zaman sekolah kita sudah mengenal vitamin ADEK. ADEK ini adalah vitamin yang larut lemak. Sebaliknya kalau BC itu tadi dia kan larut dalam air. Jadi untuk yang larut lemak itu bagusnya dikonsumsi bareng dengan lemak nabati. Ya, bukan lemak hewani. Jadi kalau kita pengen konsumsi vitamin yang larut lemak, kita juga konsumsi lemak nabati ya, bukan lemak hewani. Justru dengan lemak nabati lah ini dia bisa membantu penyerapan dan sifatnya sinergi dengan vitamin yang larut dalam lemak. Contoh paling sering ini kita pakai alpukat, kacang-kacangan, lalu biji-bijian, ini ada chia seed, flaxseed, ada oil dan santan juga bisa. Ada juga di sini contoh yang lain, itu kalsium. Kalsium biasanya ini dia dengan vitamin D. Di sini sinerginya vitamin D dengan kalsium. Jadi makanan mineral yang kaya kalsium
ya bisa membantu absorpsi penyerapan kalsium. Jadi kalau kita mau konsumsi vitamin D misalnya, tapi kita juga perlu konsumsi makanan yang mengandung kalsium. Ya paham maksud saya? Jadi bukan mentok kita konsumsi ke vitamin D aja, tapi kita butuh konsumsi juga makanan nabati yang perlu kandungannya kalsium di sini. Contohnya di sini ada tahu, susu nabati, ya di sini ada pokcoy dan brokoli. Contoh yang lain, ini karotenoid itu termasuk phytonutrien. Jadi di dalam sayur buah itu banyak sekali namanya phytonutrien atau nutrisi yang terdapat dalam aneka sayur dan buah. Salah satunya di sini ada karotenoid. Bisa juga dalam di sini ada dia dengan lemak tak jenuh yang berasal dari nabati, itu dia meningkatkan penyerapan, bioavailability penyerapan. Ini contohnya juga ya. Ini contoh yang lain juga, probiotik dengan prebiotik. Probiotik itu adalah mikroorganismenya. Jadi di dalam tubuh kita kenal nama probiotik, itu sebenarnya dia mikroorganisme yang terdapat di dalam tubuh yang memberikan keseimbangan mikroba baik dan mikroba jahat ya. Sedangkan prebiotik adalah serat. Dalam hal ini serat itu terbanyak itu di dalam sayur dan buah. Jadi sayur dan buah itu mendukung probiotik. Kita sebut dengan simbiotik, itunya adalah kombinasi antara probiotik dan prebiotik, kita sebut dengan simbiotik di sini. Omega 3 tadi sudah dijelasin, ada omega 3 bisa dari apa? Chia seed, flaxseed, walnut ya. Kesimpulannya apa? Makanan nabati ini meningkatkan penyerapan, efektivitas dan keamanan suplemen. Jadi kalau sekalipun kita pengen konsumsi, bukan pengen, maksudnya kita dianjurkan konsumsi suplemen, kita juga butuh makanan nabati. Keunggulan suplemen berbasis nabati ini banyak sekali. Pertama, dia pasti dari alam, dari kimia, lebih aman. Juga dia ramah lingkungan, di sini lebih mendukung saluran cerna, biasanya mendukung kesehatan jantung. Terus berat badannya juga lebih ideal, biasanya bisa. Kemudian juga kita lebih tahu bahwa dari segi moral atau etis lebih bebas dari kekejaman. Berapa hal yang isu yang perlu kita perhatikan, biasanya sering bertanya ini yang vitamin B12. Seperti ini, sumbernya itu yang dari, biasanya kita konsumsi dari tempe kalau untuk makanan ya. Konsumsi yang perharinya seperti ini adalah tanda-tanda kekurangannya. Untuk di dalam suplemen, sekarang kita bahas suplemen yang B12. Ada secara umum ada 4, tapi yang sering dipakai itu 2 bentuk. Ini sebenarnya B12 juga, cuma dia ada 2 bentuk yang kita sebut dengan cyanocobalamin. Yang pertama ini biasanya di tablet atau sifatnya oral, kita sebut dengan cyanocobalamin. Tapi ini cyanocobalamin bentuknya itu dia hanya aktif dalam penyerapan, tapi begitu masuk tubuh dia akan dibentuk atau diganti atau dikonversi menjadi metilcobalamin. Nah, metilcobalamin ini adalah yang aktif, yang diserap oleh tubuh. Kalau bentuk injeksi itu dia adalah metilcobalamin ini. Jadi ada dua ini yang banyak. Yang 3 bentuk ini, ada 2 yang di bawah ini jarang digunakan. B12 yang paling umum ini bentuknya ada tablet. Kapsul juga dia ada, sublingual itu yang tablet yang di bawah mulut. Dia bentuk cairan ada, bentuk injeksi ada, karena tadi yang bentuknya metilcobalamin itu adalah dia bentuknya injeksi. Efek konsumsi B12 secara berlebihan itu sebenarnya juga tidak boleh. Seperti ini, potensinya memang rendah karena B12 ini dia kan larut dalam air. Jadi memang efek toksisitas itu memang rendah. Toksisitas itu ada keracunan, artinya kelebihan atau keracunan. Ini cenderung lebih aman. Seperti ini. Jadi tetap artinya apa? Artinya kita perlu bijak juga mengkonsumsi B12 karena terlalu berlebihan juga tidak baik. Vitamin D itu umumnya dari sinar matahari. Karena tubuh kita bisa mengkonversi menjadi vitamin D, menghasilkan vitamin D dengan ada bantuan sinar matahari ini. Bentuknya ada 2 di sini. Ada D2 dan D3. Kalau D2 ini dari nabati, dari alga, dari jamur, Kemudian D3 ini biasanya dari tadi, lanolin tadi.
Sumbernya makanya ini dari matahari, dari jamur. Kita juga bisa dari susu seperti ini yang berfortifikasi ya, bisa juga. Yang berisiko adalah orang paparan matahari rendah, lansia. Tanda kekurangan seperti ini bisa karena dia berhubungan tulang, jadi mungkin tulangnya lemah atau nyeri seperti itu. Tetapi konsumsi yang berlebihan, D yang berlebihan itu tidak baik juga. Karena D ini dia adalah vitamin larut dalam lemak. Jadi kalau sesuatu yang larut lemak itu cenderung sulit untuk diekskresikan ya. Kalau yang larut air dia kan kita ekskresikan lewat urin, itu lebih cenderung lebih cepat atau lebih gampang. Tapi kalau yang larut dalam lemak itu memang sulit diekskresikan. Jadi bisa terjadi apa? Yang paling ini sekarang kita takutkan adalah ginjal ya, karena kalau begitu konsumsi vitamin D berlebihan itu memang pengaruh ke ginjal dan hati. Seperti ini ya, kira-kira ini contohnya. Ini juga banyak pertanyaan tanya ke saya. Jadi bagaimana kita memilih bahwa suplemen kita dapatkan itu asli, sehingga aman ya. Pertama pasti kita beli dari toko yang kita percaya. Bisa dari cek izin edar, ada BPOM, kemudian periksa kemasan masih tersegel apakah utuh dan lain-lain, baca komposisinya apakah benar, kemudian lihat juga kalau ininya secara online, beli online kita bisa lihat reputasi rating, waspadai, lihat harga yang murah, jangan terpancing ya, jangan klaim berlebihan juga jangan terpancing, harus ada bukti hasil lab atau bukti ilmiah untuk klaim. Seperti ini. Ini juga cukup banyak bertanya ke saya, bagaimana cara kita membedakan suplemen asli dengan palsu. Pertama cek POM. Kalau ada BPOM itu cenderung suplemen itu asli. Periksa kemasannya apakah tersegel atau warnanya berpudar atau dalamnya isinya berubah warna atau bau, itu juga bisa. Cek kadaluarsa, yang sudah kadaluarsa. Beli dari sumber terpercaya ya, paling jelas itu dari rumah sakit atau apotek. Waspadai harga terlalu murah, perhatikan isi ini. Jadi kalau asli itu biasanya segel utuh, dia izin edar jelas, label jelas, dia dalam keadaan tidak terbuka. Kalau yang palsu seperti ini, dia lebih lain. Dari pembahasan saya, jadi kesimpulannya yang saya dapat simpulkan, dengan memiliki pengetahuan komunikasi aktif dengan tenaga kesehatan, kita dapat memperoleh suplemen berbasis nabati. Jadi dengan komunikasi di sini aktif, bisa kita pilih pengetahuannya dan bisa sehat. Tapi kita juga harus mengkonsumsi secara bijak. Nah, ini hari ini cukup sampai sini untuk penjelasan saya mengenai suplemen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga webinar ini berguna bagi kita ya. Saya Baik. kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Apoteker Niami atas paparan materinya yang sangat luar biasa bermanfaat pastinya buat kita semua di sini ya. Jadi setelah dari tadi kita jadi bisa tahu tentang suplemen kesehatan dari vitamin-vitamin ataupun enzim-enzim ataupun apapun itu yang biasanya kita temuin di pasaran sana, kita bisa semakin membedakan mana yang sekiranya kita butuhkan dan mana yang sekiranya cocok atau sesuai dengan basis Nagbati. Nah, untuk jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung taruh di kolom komentar ya. Nanti langsung kita tanyakan bersama Apoteker Miami. Nah, di sini di kolom chat ada yang bertanya ini. Selamat malam, Kak. Apa benar orang vegetarian tidak butuh suplemen, Kak? Nah, ini bisa boleh dibantu dijawab nggak nih, Apoteker, Ibu Apoteker? Ya. Tadi sudah dijelasin di slide saya, dijelasin itu yang kapan kita butuh dan kapan kita tidak butuh. Pertama yang butuh itu jelas kalau kita merasa ada istilahnya apa ya, sakit atau penyakit dan juga disertai dengan hasil lab lebih baik kalau ada hasil lab. Jadi mau dibilang apakah benar orang vegetarian tidak butuh? Ya jawabannya bisa iya bisa tidak, sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan hanya orang vegetarian yang tidak butuh, yang butuh maksudnya ya. Yang tidak vegetarian pun dia sebetulnya kadang-kadang dia butuh.
Dan malahan sebaliknya yang tidak bervegetarian malahan tidak butuh. Jadi sesuai dengan tadi yang dipaparkan tadi. Jadi sesuai dengan kondisi, sesuai dengan hasil lab seperti itu. Oke, jadi intinya kalau bisa kita cek lab dulu kali ya, MCU dulu ya, medical check up dulu. Kemudian- Pertama sih yang kita Oke. rasakan, tubuh kita yang rasakan seperti apa. Maksudnya dalam hal ini kita sakit atau kekurangan apa, seperti tadi misalnya ada rambut rontok, sudah. Tapi ini dalam jangka panjang ya, maksudnya sudah lama seperti itu. Atau suka apa namanya pusing kepala, sakit kepala, berarti mungkin misalnya anemia dan sebagainya, itu mungkin ada kemungkinan baru nanti kita Hmm. cek lab. Nah, dari cek lab baru kita tahu bahwa ada kekurangan apa, baru kita bisa disertai dengan suplemen tadi kita konsumsi. Tapi kalau suplemen kan kita juga perlu anjuran dari dokter. Kalau bisa memang ke dokter dulu sih. Oke, berarti lebih baik kita pastikan dulu ke yang lebih mengetahui lah ya. Kita langsung ke Ya, dulu. ya, karena tubuh satu orang dengan satu orang lain-lain itu berbeda sih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, malam dokter, vitamin apa yang bisa menimbulkan batu ginjal? Wah, ini. Jadi, mungkin jenis vitamin apa yang mungkin kalau kita konsumsi terus-menerus bisa menyebabkan batu ginjal kali ya, apoteker ya, Bu? Iya, boleh. Tadi salah satunya kan vitamin D ya. Vitamin D itu dia larut lemak. Jadi kalau kita kelebihan konsumsi sesuatu yang larut lemak, dia memang sulit diekspresikan. Kan sesuatu yang kita makan dalam tubuh itu akhirnya kita buang. Tapi begitu memang sebelum buang kita serap dulu. Kita kenal adanya kita serap atau bioavailability, kita serap dulu, habis itu diserap di dalam tubuh diproses. Diproses itu melibatkan banyak organ. Ada organ hati, ginjal tadi termasuk, dan empedu ya, dan saluran cerna itu juga ada. Kita libatkan itu semua, nanti akhirnya dibuang sekresi. Jadi kalau yang bisa rusak ginjal sebetulnya hampir semua vitamin atau mineral yang berlebihan. Karena ginjal itu salah satu organ yang melibatkan kita dalam metabolisme dalam hal ini. Tapi yang salah satunya itu contohnya adalah tadi vitamin D tadi. Oke, baik. Iya, Mungkin semuanya bisa, tapi ya kalau bisa bisa tapi jangan yang lebih berlebihan ya. dominan. Yang lebih dominan semuanya bisa karena kan dia termasuk organ yang bisa melibatkan dalam hal ini metabolisme juga di dalam tubuh. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Tadi disebutkan bahwa D2 sumbernya dari nabati dan D3 dari hewani. Jadi bagaimana dengan kebutuhan D3 bagi seorang vegan yang semenjak COVID digalakan vitamin D3 membantu imun tubuh? Nah, menarik ini. Ini maksudnya pertanyaannya Iya, sumbernya tadi sumbernya disebutkan. yang untuk vitamin D3, kalau orang vegan harus konsumsi apa nih gitu, Bu? Tadi disebutkan kan kalau yang D itu dia dari sinar matahari. Jadi memang kita dianjurkan untuk berjemur sih, memang kita dianjurkan berjemur kalau bisa sebelum jam 9 kan. Itu kita dianjurkan. Yang kedua kan tadi yang D2 dan D3. Ada yang D itu sekarang D2 itu dari nabati. Kalau D3 itu kan dari lanolin. Tapi lanolin ini sebetulnya dia bulu domba sih, bulu domba. Jadi memang ada sebagian persepsi bahwa dia vegetarian, tapi dia tidak vegan seperti itu. Hmm, oke baik. Kalau misalkan yang kacang walnut tadi itu D3 juga bukan ya, Bu ya? Walnut itu dia lebih ke asam lemak. Oh, asam lemak. Oke, asam Mm-mm. lemak ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan. Selamat malam, Kak. Mau tanya, apakah ada efek jika hanya mengkonsumsi prebiotik, tapi tidak mengkonsumsi probiotik? Prebiotik itu serat. Tadi dijelasin prebiotik ya, prebiotik itu serat. Hmm. Serat itu ada di dalam makanan sayur dan buah yang banyak. Mm-mm. Jadi Mm-mm. sebetulnya kita kalau menurut saya tidak perlu konsumsi suplemen yang bentuk prebiotik karena probiotik kan dia ada di dalam sayur dan buah yang kita bisa konsumsi sehari-hari. Mungkin Ya, lebih pertanyaannya lebih ke kalau misalkan kita konsumsi serat atau prebiotik, tapi kita nggak konsumsi probiotik, itu kenapa-kenapa nggak, Kak? sebetulnya enggak sih karena kan
Prebiotik itu adalah serat yang berfungsi untuk makanan bagi probiotik. Jadi memang dengan serat yang baik, yang bagus, baru baik buat mikroorganisme probiotik ini bisa sih. Oh, oke. Jadi mungkin kecil lah ya korelasinya. Bisa. Oke, Bisa dengan selanjutnya. probiotik baik, prebiotik baik, probiotik bisa baik. Gitu. Karena dia bekerja Hmm, sinergi, bekerja sama dia. oke, baik. Selanjutnya, dan apakah bayi umur 6 bulan plus boleh mengkonsumsi probiotik? Kalau itu mungkin pertama kita kan anak ya. Kalau bisa Iya. memang konsultasi dengan anak ya. Karena mau bilang boleh ya memang boleh. Kan sudah 6 bulan lebih otomatis kan mungkin boleh. Tapi kita kembali nanti lihat kondisi anaknya seperti apa. Jadi kalau bisa memang kembali ke dokter sih. Tapi secara umum Hmm, sih boleh karena dia sudah lebih dari 6 bulan. Tapi oke, cari yang selanjutnya. cocok untuk usia 0 sampai 12 bulan, yang cocok buat bayi lah istilahnya gitu. Oke, baik. Selanjutnya juga ada pertanyaan. Jadi untuk D3, selain sinar matahari, apa tidak ada sumber yang vegan ya, Ibu? Yang D2 tadi yang jamur. Oh, jadi kalau Hmm. misalkan, oh intinya kalau misalkan kita mau cari tahu D3, kita bisa pakai konsumsi dari D2 aja gitu ya? Apakah D3 sama dengan D2 atau gimana tuh, Kak? Berbeda. Kalau D3 dia sebenarnya dua-duanya vitamin D, cuma bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda. Satu D2, satu D3. Kalau D2 itu memang dia sumbernya dari nabati, bentuknya adalah D2. Kalau D3 memang dia dari hewani. Jadi sama-sama memang vitamin D. Dan tubuh kita sebetulnya dengan bantuan sinar matahari, kita bisa mengkonversi vitamin D ini ya menjadi bentuk aktif yang berguna dari tubuh. Jadi kalau mau ditanya sumbernya pertama dari sinar matahari. Yang kedua konsumsi yang memang D2 ini kalau kita mau untuk suplemen ya, suplemen itu berasal dari D2. Jadi bagi seorang vegan mungkin dengan konsumsi D2 dan juga bantuan sinar matahari sebenarnya kita Hmm. sudah tidak perlu konsumsi D3 lagi juga tidak apa-apa ya, Bu ya. Iya, kan D2 itu dari jamur sih, Hmm, jamur. oke. Baik. Atau paling penting juga bisa kita konsumsi minuman atau makanan fortifikasi. Kan zaman sekarang banyak fortifikasi vitamin D. Itu juga banyak susu biasanya, susu nabati itu banyak. Jadi kita boleh konsumsi fortifikasi. Oh, Hmm. portifikasi. Contohnya banyak dari susu ya, Dok. Susu Dari yang ditulis ada di dalam kemasan. Susu ini sudah difortifikasi vitamin D atau vitamin B itu ada tulis atau vitamin C itu tulis ada tulisannya. Jadi kita bisa baca untuk produk olahan, pangan olahan, makanan maupun minuman yang ada fortifikasinya. Hmm. Oke, Ya, baik. caranya seperti itu. Jadi tadi selain sumber matahari, selain vitamin D2, kita bisa dari makanan atau minuman yang fortifikasi vitamin D. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait, mumpung kita masih bersama dengan Apoteker Miami di sini? Jika ada, bisa langsung tulis aja di kolom komentar, ataupun juga langsung mengajukan tangan, langsung berbicara juga boleh. Sembari menunggu, ini ada pertanyaan lanjutan di kolom chat. Apakah sering ada orang Indonesia yang sakit karena kurang makan kalsium? Atau jarang nih, Kak? Boleh dibantu jawab nggak, Kak? Ada, kalau jawabannya ada. Apakah Ada orang ya? yang ada kurang kalsium ada Hmm. bisa jadi kan? Kalau misalkan kita kurang kalsium berarti ya jadi sakit tulang ya, begitu ya, Kak ya? Iya, bisa. Salah satu bentuk kekurangannya, satu waktu bentuk simptomnya atau gejalanya, gejalanya kira-kira seperti itu. Ada. Ada, tapi mungkin ini termasuk sering nggak orang yang kurang kalsium ini, Kak? Atau misalkan sebenarnya orang kalsium tuh ada, tapi mungkin jarang-jarang aja gitu. Nggak, bukan bukan apa ya, bukan penyakit populer. Pertama ditandain dengan simptom tadi gejala itu karena di kalsium ini kram ya, kram atau nyeri otot bisa. Jadi bisa istilahnya lebih populer lagi kalau menunjuk penyakitnya diagnosanya osteoporosis itu bisa. Tapi ini harus disertai dengan hasil lab. Hmm, Menunjukkan jumlah kalsiumnya kurang.
ya kurang dari standar atau kurang dari di dalam darahnya tuh kurang tuh. Oke. Berarti kalau misalkan kita kakinya atau tangannya suka kram-kram, kesemutan, itu bisa jadi memang karena kurang kurang kalsium dan juga mungkin vitamin B kompleks ya. Bener nggak itu apotek? Ibu. Kalau berhubungan tulang, vitamin D itu tadi yang tadi menuju ke arah osteoporosis, tapi itu harus dengan indikasi dokter atau hasil lab. Kalau kesemutan kan B12 ya lebih bisa karena syaraf. Jadi Oh. dua-duanya kemungkinan, tapi kan ada tidaknya kekurangan sebetulnya dari hasil lab sih yang paling pasti. Hmm. Oke, oke, oke. Minum vitamin saat mau tidur apa baik ya, Kak? Atau kapan waktu yang tepat untuk minum vitamin? Tergantung vitaminnya, karena berbeda jenis vitaminnya, berbeda absorpsinya dan bioavailability-nya terhadap zat yang lain terhadap tubuh. Berbeda. Karena misalnya A dengan D dengan E dengan K itu B dengan C itu juga berbeda. Setiap setiap vitamin itu berbeda-beda. Oh gitu. Tergantung jenisnya. Kalau yang boleh dibantu jabarin nggak nih, Kak? Kalau misalkan pagi hari biasa vitamin Oh, apa atau apa? Kalau siang atau sesudah makan atau sebelum makan atau malam gitu. kalau yang tadi vitamin itu kan ada dua ya, larut air dan larut lemak. Kalau yang larut lemak kita sebut dengan ADEK, pelajaran kita SMA dulu ADEK ADEK itu larut lemak itu biasanya setelah makan, setelah kita makan. Jadi tidak dalam keadaan perut kosong. Jadi boleh pagi, boleh siang, boleh makan, boleh sore, tapi kita anjurkan setelah makan. Karena dia kan larut lemak. Jadi kalau makanan kita makanan ada kandungan lemak biasanya dia bantu penyerapannya. Tapi yang kita perhatikan lemak nabati ya. Jadi kita konsumsi lemak nabati membantu penyerapan vitamin yang larut lemak, vitamin ADEK tadi. Itu contoh yang itu vitamin ADEK. Sekarang kalau contohnya larut air, B dan C, itu biasanya kita konsumsi itu justru dalam keadaan perut kosong. Karena dia larut dalam air. Ya, jadi itu kebalikan justru. Kebalikan bukan setelah makan, pagi hari terutama. Karena pagi hari ya biasanya kita tidak makan apa, belum makan apa, kita sebaiknya konsumsi vitamin yang larut dalam air. Jadi dia membantu penyerapan karena dia larut dalam air. Jadi keadaan perut kosong maupun setelah makan selisih 2 jam. Ya. Jadi itu berbeda, berbeda. Jadi perbedaan contohnya itu seperti itu. Kalau misalkan ada vitamin yang biasanya merek-merek tertentu seperti apa ya, Imbus atau Surbex gitu-gitu tuh harusnya mungkin pagi hari atau malam hari Kak yang benar Kak. Kan kalau Imbus atau Surbex itu kan yang membantu imun tubuh ya, ngebus vitamin multivitamin dalam tubuh gitu. Itu baiknya gimana tuh Kak? Oh sorry, Kak suaranya agak kecil tadi. Tergantung jenis jenis di dalam suplemen tadi apa tadi. Contohnya kan sudah dijelasin ya. Kalau yang dia larut lemak memang kita anjurkan setelah makan. Vitamin A tadi. Kalau yang dia B dan C yang tidak larut air, kalau kita anjurkan perut kosong. Perut kosong itu bisa setelah bangun pagi sebelum makan atau setelah 2 jam makan. Kalau 2 jam makan itu dia perut kita kan sudah kosong ya, istilahnya kosong. Kita boleh konsumsi, lebih baik dihancurkan karena ini membantu penyerapan ya. Ya. Jadi tergantung komposisinya apa di dalamnya. Oke, baik. Tambahan lagi, kalau zat Apakah besi contoh hmm? tadi ya. Kalau zat besi itu memang kalau bisa juga perut kosong. 30 menit sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan perut kosong. Karena dia dan juga kalau bisa dikombinasikan vitamin C tadi. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, terkait dengan suplemen kesehatan pada malam hari ini?
Karena tadi sebenarnya sudah lumayan banyak ya, ternyata pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin antusias sekali terkait vitamin ini. Oke, jika tidak ada mungkin dari Kak Apoteker Miami, adakah yang mau disampaikan kembali kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di sini? Ya, Mungkin penutup atau apa gitu? ya baik. Jadi kesimpulannya yang seperti tadi jelasin, kapan kita butuh dan kapan kita tidak butuh kita harus lihat dengan jelas, dengan jeli ya. Jadi bukan hanya kita langsung konsumsi suplemen itu berdasarkan misalnya promosi atau dari teman atau referensi teman, karena satu orang dengan teman yang lain kan itu berbeda. Terus yang klaimnya itu berlebihan, misalnya ini bisa apa bisa apa bisa apa, atau bisa menyebabkan apa, memberikan apa, itu juga perlu diperhatikan. Karena kalau sesuatu yang sudah diklaim, itu otomatis dia harus ada uji lab. Sesuatu misalnya dia klaim gluten free, makanya dia harus ada uji gluten free. Dia sesuatu yang bersifat klaim, misalnya dia bisa menyembuhkan ini, apa memberikan ini, berarti dia harus ada uji lab. Terus kemudian kita juga harus komunikasi yang baik dan bisa mendapatkan pengetahuan dengan misalnya membaca atau ikut Zoom seperti ini, kan kita jadi tahu bahwa cara mendapatkan suplemen yang berbasis nabati. Jadi saran saya, kalau kita misalnya kita mau konsumsi suplemen itu memang perhatikan tadi kapan kita butuh. Kalau kita konsumsi, kita juga harus mengkonsumsi makanan nabati karena dia sifatnya sinergi atau bekerja sama atau dan membantu penyerapan dari suplemen itu. Jadi kita tidak bisa hanya mentok makan suplemen aja, tapi kita butuh makanan, dan makanan paling tepat itu adalah makanan nabati. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Oke, baik. Nah, mungkin ini masih ada pertanyaan terakhir ya, pertanyaan penutup di pada kita webinar kita pada malam hari ini. Sebagai seorang vegan, terutama suplemen terutama suplemen, apakah perlu apakah yang perlu diperhatikan yang biasanya kita butuhkan? Jadi, sebagai seorang vegan, suplemen apakah yang perlu diperhatikan, yang mungkin dibutuhkan? Yang mungkin biasanya kurang dari asupan-asupan makanan kita sehari-hari nih, Kak. Boleh dibantu, Kak? Pertanyaannya cukup bagus ya, cukup bagus pertanyaan ini, sangat bagus karena ini cukup banyak yang juga ditanya kepada saya. Jadi yang menjadi isu ini pertama adalah B12 karena pemaparan tadi saya adalah eh, pecahan dari banyak vitamin macam-macam, kita jabarkan pertama B12 karena itu menjadi isu bagi seorang vegan. B12 itu sebetulnya dia ada hasil fermentasi dari mikroorganisme. Jadi dia tidak dihasilkan atau tidak berasal dari tumbuhan atau dia tidak berasal dari hewani. Jadi hewan itu sebetulnya dia tidak punya B12, tapi dia mengkonsumsi mikroorganisme yang punya B12. Jadi kita juga bisa mengkonsumsi untuk makanan yang mengandung fermentasi B12, contohnya tempe ya. Bukan saya promosi ya, saya nggak promosi. Ini tempe yang ada B12. Jadi yang perlu kita perhatikan ada yang pertama vitamin B12 tadi. Tapi kita bisa dapatkan dari konsumsi yang makanan yang fermentasi dari kedelai, contohnya jadi tempe atau tahu. Yang kedua vitamin D. Vitamin D tadi kita bisa dapatkan dari sinar matahari tadi, atau yang D2 tadi, atau yang makanan minuman yang berfortifikasi vitamin D. Dua hal itu sih yang menurut saya yang agak isu, yang lainnya tidak masalah, dua hal itu yang menjadi agak kita perhatikan, tapi kita bisa dengan mengkonsumsi tadi makanan gizi seimbang dan bervariasi, dan perhatikan untuk yang berfortifikasi yang ada mikrobanya karena kan itu mengandung B12 itu. Oke, jadi mungkin vitamin B12 dan juga vitamin D ya, yang Nah, mungkin itu yang ya isu, perlu dua hal itu. diperhatikan. Tapi itu masih, Ya. menurut saya pun masih diakali, bisa kita cari alternatifnya, bisa kita peroleh dari makanan vegan ya. Kecuali memang kita ada indikasi hasil lab yang menunjukkan ada kekurangan B12 maupun kekurangan vitamin D, baru kita minum suplemen. Suplemen yang B12 dan vitamin D juga ada. Ada yang vegan juga sekarang. Mm-mm. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan
suplemen kesehatan, mungkin bagi para Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, jika masih memiliki pertanyaan, boleh langsung nanti jika ada kesempatan langsung ditanyakan kepada tenaga kesehatan ataupun juga bersama Ibu Apoteker Miami di sini juga boleh nanti di lain kesempatan. Mungkin bisa sekian acara kita pada malam hari ini. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya di webinar kesehatan dengan topik-topik yang berbagai macam yang pastinya berguna untuk kita semua. Selamat malam, saya Tasya dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam.